Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tafsir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Di hari ini kita masih di surah Al-Baqarah. Ini di pertemuan ke-32. Kita akan membaca dua ayat insyaAllah, yaitu 65 dan 66. Pendek saja insyaAllah. Masih melanjutkan sebagian kisah Bani Israel. Iya. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ta'ala qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in waja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha mau'izatan lil muttaqin wa mau'izatan lil muttaqin. Qala Syekh rahimahullah ta'ala ay walaqad taqarrara 'indakum halatun alladzina i'tadaw minkum fi sabti wa humul ladzina dzakarallahu qissatahum mabsutatan fi surati al-a'raf fi qawlihi was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirata al-bahri id ya'duna fi sabti. Ini nanti akan datang di tafsir surat Al-A'raf insyaallah. Terus al-ayat fa'aujaba lahum hadza az-zanbu al-azimu an ghadiballahu alaihim waja'alahum qiradatan khasi'ina hakirina zalilina waja'alallahu hadhihi al-uqubah nakalan lima baina yadayha ay liman hadaraha minal umami balagahu khabaruha miman huwa fi waqtihim wa ma khalfaha ay min ba'dahum fataqumu 'alal ibadi hujjatullah fataqumu 'alal ibadi hujjatullahi waliyattari'u an ma'asiyah walakinnaha la takunu mau'izatan nafi'atan illa lil muttaqin wa amma man adahum fala yantafi'una bil ayat. Masya Allah. Ini dua ayat. Sebenarnya diisyaratkan secara ringkas saja, ini akan datang nanti penjelasan luasnya di surah Al-A'raf, diakhirkan di sana. Di sini cuma diisyaratkan secara ringkas saja. Kata beliau rahimallahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad alimtumul ladzina atadaw fis sabti. Jadi seakan-akan ini sudah berlalu, padahal nanti akan datang di surah Al-A'raf. Sungguh kalian telah mengetahui alladzina atadaw minkum fis sabti. Ya, orang-orang yang melampaui batas dari kalian. Tapi ini khitab dari Bani Israel ya. Berarti yang orang Bani Israel kita ketahui. Sungguh kalian mengetahui tentang orang-orang yang telah melampaui batas dari kalian di hari Sabtu. Mereka diuji oleh Allah, dilarang untuk berburu ikan di hari Sabtu. Maka ikannya tidak muncul kalau selain hari Sabtu. Di hari Sabtu banyak. Akhirnya mereka membuat makar, pasang hari Jumat, panen hari Ahad. Intinya tidak Sabtu. Tapi fakulna lahum, karena pelanggaran itu, kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Maka faja'alnaha nakalan lima baina yadayha. Iya. Maka kami jadikan kisah ini
sebagai pelajaran orang yang ada saat itu. Wa ma khalfaha, dan apa yang datang setelahnya. Wa mau'idatan lil muttaqin, dan sebagai nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau ada yang Allah Subhanahu wa taala larang, harus ditinggalkan. Kapan itu dilakukan, maka itu akan menjadi sebab kehinaan. Lihat mereka ini, mereka dilarang berburu ikan di hari Sabtu. Mereka lakukan itu. Apa yang terjadi? Mereka hina. Mereka hina. Maka kita juga umat Islam, kalau ada perintah Allah tidak dilakukan atau ada larangan Allah tidak ditinggalkan, akan datang dan akan turun kepada kita kehinaan. Akan turun kepada kita kehinaan. Ini pentingnya beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan di dunia ini, di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis rahimallahu taala yaitu laqad taqarrara indakum halatul ladzi tadaw minkum fis sabti. Telah tetap di sisi kalian keadaan orang-orang yang melampaui batas di hari Sabtu. Wa humul ladzina dzakarahumullahu qissatahum mabsutatan fi suratil A'raf. Mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah mereka secara luas di surat Al-A'raf. Maksudnya serinci apa yang terjadi, kenapa begitu. Paham kan? Nanti akan datang ini insyaallah. Fi qoulihi, dalam firman Allah, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh aduna fi sabti. Tanyalah kepada mereka tentang qaryah, kampung yang tinggal di pinggir laut ketika mereka berburu di hari Sabtu. Padahal sebelumnya mereka dilarang hal tersebut. Al-ayat, sampai akhir ayat nanti akan datang di surat Al-A'raf insyaallah. Fa'aujaba lahum hadha dam al-azim an ghadiballahu alaihim. Maka dosa yang besar ini itu karena melanggar larangan Allah, mewajibkan kepada mereka murka Allah atasnya. Karena mereka melanggar larangan Allah. Wa ja'alahum, dan Allah jadikan mereka, ini bentuk kemurkaan Allah kepada mereka, kirodatan khosiin. Apa artinya khosiin? Kirodah kan ma'ruf, monyet-monyet. Khosiin, apa artinya khosiin? Hakirin, dalilin. Hina, rendah. Karena ini manusia jadi monyet. Iya. Wa ja'alallahu hadhil uqubah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ukubah ini, siksaan ini, nakalan lima baina yadayha, ay liman hadaraha. Sebagai nakalan bagi orang yang hidup di masa itu. Bayangkan, karena dia melanggar langsung jadi apa? Monyet. Siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini jadi pelajaran untuk mereka yang hadir waktu itu. Ya, minal umam, dari umat-umat waktu itu. Wa balagha khabaruha mimman huwa fi waqtihim, dan sampai beritanya dari orang yang ada di waktu mereka. Wa ma khalfaha ay min ba'diha, dan siapa yang setelahnya. Fatakumu alal ibadi hujjatullah, maka tegak hujah Allah Subhanahu wa taala atas apa? Hamba-hambanya. Waliyarda'u an ma'asihi, dan mereka hendaklah meninggalkan maksiat dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaha la takunu ma'idatan nafi'atan, tapi perlu antum ketahui, ini tidak akan menjadi nasihat yang bermanfaat illa lil muttaqin, kecuali terhadap orang-orang yang bertakwa. Karena nasihat itu hanya akan berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma man adahum, adapun yang selain mereka, fala yantafi'una bil ayat, maka mereka tidak mengambil manfaat dengan ayat-ayat. Paham kan? Ini secara singkat ya kisah
dari orang yang tinggal di pinggir laut. Masih dari kalangan Bani Israel. Jadi mereka banyak kampung-kampungnya. Masing-masing kampung ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kemarin itu diuji dengan satu makanan. Ya kan? Dari man dan salwa. Tapi mereka meminta yang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga menurunkan kerendahan untuk mereka. Juga sama ini juga. Diuji dengan yang tinggal di pinggir laut. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan apa yang ada di pinggir laut berupa ikan, ya, dan mereka tidak mampu meninggalkan apa yang Allah larang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, yaitu mereka menjadi monyet-monyet yang hina, ya, yang rendah. Ini adalah bentuk di antara bentuk siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disegerakan di dunia bagi orang-orang yang melanggar apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang kepada mereka. Kita cukupkan dulu karena setelahnya itu panjang, dia sekaligus terkait dengan ajakan Nabi Musa lagi kepada kaumnya untuk menyembelih sapi. Insya Allah kita baca besok. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.